Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kastarina Lavinia Sinaga, mahasiswa Universitas Indra Prasta, jurusan Pendidikan Ekonomi. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu melalui video ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode belajar, yaitu metode belajar diskusi. Selengkapnya silakan simak video berikut. Yang pertama yaitu pengertian metode belajar. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning method merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar bertujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Beberapa jenis diskusi yang pertama, 1. Diskusi kelompok besar atau whole group discussion. Jenis diskusi kelompok besar dilakukan dengan memandang kelas sebagai satu kelompok. Yang kedua, diskusi kelompok kecil atau bus group discussion. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 4 sampai 5 orang. Yang ketiga, diskusi panel. Fungsi utama diskusi panel adalah untuk mempertahankan keuntungan diskusi kelompok dengan situasi peserta besar, di mana ukuran kelompok tidak memungkinkan partisipasi kelompok secara mutlak. Yang keempat, diskusi kelompok. Suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan diskusi dengan masalah tertentu. Yang kelima yaitu brainstorming group. Kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Hasil belajar yang diharapkan ialah agar kelompok belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan ide-ide yang ditemukannya dianggap benar. Yang keenam, simposium. Beberapa orang membahas tentang aspek dari suatu subjek tertentu dan membacakan di muka peserta simposium secara singkat 5-20 menit. Kemudian diikuti dengan sanggahan dan pertanyaan dari para penyangga dan juga para pendengar. Yang ketujuh, informal debate. Kelas dibagi menjadi 2 tim yang agak sama besarnya dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperdebatkan peraturan perdebatan. Bahan yang cocok untuk diperdebatkan ialah yang bersifat problematis, bukan yang bersifat faktual. Selanjutnya yang kedelapan, kolokium. Seseorang atau beberapa orang manusia sumber menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiensi. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa atau mahasiswa menginterview manusia sumber. Selanjutnya, mengundang pertanyaan asal tambahan dari siswa lain. Yang ke-9, fishbowl. Beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan sebuah diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk diatur merupakan setengah lingkaran dengan 2 atau 3 kursi kosong menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk mengelilingi kelompok diskusi, seolah-olah melihat ikan yang berada dalam mangkuk atau yang bisa disebut dengan fishbowl. Selanjutnya, metode pembelajaran diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk yang pertama, mendorong siswa berpikir kritis. Yang kedua, mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Yang ketiga, mendorong siswa menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama. Yang keempat, mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas. Yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Dan yang keempat, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Selanjutnya yaitu kelebihan metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan
yaitu langkah-langkah pembelajaran diskusi. Yang pertama yaitu langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: 1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Dan yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi yaitu: yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum melaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan harus saling menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Yang kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Nah, setelah mengetahui pengertian, kekurangan, kelebihan, dan langkah-langkah metode pembelajaran diskusi, berarti video penjelasan metode pembelajaran diskusi sampai di sini aja ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dadah!